Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Bu Lucia. Nah, Kita bertemu lagi pada pertemuan ketujuh ini, ya, Bu. Tidak ya, terasa pertemuan sudah betul, mau pertemuan terakhir. Terima betul. kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini. Dan pada pertemuan onset, semoga kita bisa bertemu, ya, Bu. Ya, betul, Mbak. Baik. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Langsung saya serahkan kepada Bu Lucia. Monggo, Bu. Baik, terima kasih banyak Mbak Desti. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh nggak terasa, masa nggak terasa ya? Pasti terasa ya, apa namanya? Kita sudah sampai di pertemuan yang terakhir untuk materi dari etika bisnis. Hari ini sebetulnya secara teori, secara materi saya tidak terlalu banyak yang akan saya sampaikan. Tetap seperti biasa ada diskusi dan sebagainya tetap ada. Hanya saja materinya sebetulnya tidak sepadat minggu-minggu sebelumnya, gitu ya. Karena memang mengingat ini materi yang terakhir. Nah, cuman agenda kita hari ini tidak hanya membahas tentang materi saja. Jadi kalau di minggu-minggu sebelumnya di akhir perkuliahan saya akhiri dengan diskusi, di mana diskusinya masuk ke road to bebas UAS, maka malam ini itu saya akan menutup tidak dengan diskusi seperti itu. Jadi nanti setelah beres diskusinya, terus nanti akan ada beberapa pengumuman terkait dengan siapa saja yang tidak perlu mengerjakan UAS, ya, karena sudah memenuhi apa namanya 4 kali minimal untuk apa namanya menjawab diskusi yang kalian kalau kalian perhatikan di akhir diskusi biasanya saya kasih 1/4, 2/4, 3/4 seperti itu. Nah, apa namanya saya sudah mengantongi beberapa nama yang posisinya sudah 4 kali menjawab gitu ya. Nanti akan saya share. Terus apa namanya ada pengumuman tentang itu, terus ada beberapa kebijakan yang akan saya buat terkait dengan teman-teman yang sudah banyak mengikuti diskusi tapi ternyata masih belum sampai 4 kali nih gitu untuk rute bebas UASnya. Nanti akan saya ada kebijakan tertentu untuk teman-teman yang seperti itu. Terus juga eh, sesi malam hari ini saya akan tutup dengan penjelasan sedikit terkait dengan kelas onsite yang akan kita laksanakan di Sabtu minggu depan, gitu ya. Nanti kita apa namanya akan open discuss saja terkait dengan kelas onsite itu seperti apa, gitu ya. Oh gini, saya kasih notes sedikit, terutama terkait untuk diskusi siapa yang apa namanya eh bukan yang bebas UAS tapi yang mendekati bebas UAS nih gitu ya. Jadi yang mendekati bebas UAS nih itu ada 2 mahasiswa ya. Ada Cantika dan ada Tessa. Jadi Anda eh, sudah mengikuti diskusi di akhir-akhir sesi yang kemarin-kemarin itu sudah mengikuti 3 kali gitu. Jadi saya harap kalau Anda berdua pengen bebas UAS, silakan nanti ikut diskusi yang terakhir gitu ya. Maksudnya wajib ikut diskusi yang terakhir supaya benar-benar bebas UAS. Nah, kalau yang lain apa namanya? Apakah terus yang bebas UAS boleh Bu ikut diskusi yang terakhir? Boleh banget. Pun yang misalnya Bu ternyata kalau saya ikut diskusi yang malam ini saya cuman apa namanya cuman 1 kali ikut diskusi jadinya nggak apa-apa juga gitu. Tetap untuk yang teman-teman yang untuk apa sudah ikut sesi diskusi berapa kali pun akan ada keringanan terkait dengan UAS yang akan Anda dapatkan nanti, tapi di akhir sesi akan saya jelaskan seperti apa keringanannya. Seperti itu. Bisa diterima, teman-teman? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, Ya, sip. Bu. Oke, ya wes, itu dulu ya pengumuman di awal nanti terkait dengan apa detailnya
UASnya seperti apa, itu nanti akan saya jelaskan di akhir sesi. Gitu. Yang jelas sebagai notes untuk kalian, materi hari ini tidak terlalu padat, tidak sepadat hari-hari biasanya. Seperti itu. Oke, saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat full screen di screen Anda? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih responnya. Oke, di akhir sesi mata kuliah etika bisnis kali ini, saya akan sedikit jelaskan tentang sebetulnya mengimplementasikan bisnis etik itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau kemarin kita banyak belajar tentang bagaimana sih sebetulnya membuat keputusan yang etis, terus apa sih fungsinya pimpinan yang etis di dalam satu organisasi, terus kita juga banyak belajar tentang stakeholder dan sebagainya, maka hari ini kita belajar tentang bagaimana mengimplementasikan bisnis ethics atau etika bisnis. Kalau lebih spesifiknya, in a global economy. In a global economy itu adalah sebetulnya dalam apa ya, secara umum di dunia itu seperti apa sih implementasi dari etika bisnis seperti itu. Itu yang akan kita pelajari sedikit pada malam hari ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini penjelasan awalnya adalah terkait dengan mengembangkan sebuah program etika yang efektif gitu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan terkemuka, bahkan mereka itu punya komisi etik tersendiri. Jadi komisi etik itu adalah satu bagian di dalam perusahaan di mana dia itu urusannya adalah atau bagiannya adalah melihat atau mengawasi terkait dengan berbagai perilaku yang muncul di dalam sebuah organisasi. Nah, terutama ketika sebuah pelanggaran etika terjadi di dalam sebuah organisasi, maka komisi etik ini yang akan menindaklanjuti perilaku-perilaku tersebut. Nah, dari dari penjelasan saya yang singkat ini, barusan yang singkat ini, menurut Anda, apakah komisi etik ini itu benar-benar bisa bertindak secara objektif menurut Anda? Gimana? Jadi ketika misalnya ada komisi etik di sebuah organisasi, di mana dia ini mengurusi atau mengawasi berbagai perilaku yang muncul di sebuah organisasi, dan biasanya komisi etik ini kan terdiri dari cabutan dari banyak divisi gitu ya. Nah, menurut Anda ketika sebuah komisi etik ini dibentuk di dalam sebuah organisasi, menurut Anda bisa nggak sih dia ini berperilaku atau bertindak benar-benar objektif? Menurut Anda bisa nggak? Seharusnya bisa, Bu. Hmm, seharusnya bisa ya. Kalau seharusnya bisa berarti dia kadang bisa nggak bisa objektif dong. Gimana Cantika? Karena jujur saya belum tahu komisi etik ini, saya Hmm. belum pernah mengetahui sebelumnya begitu sih, Bu. Oke, oke. Tapi kalau memang sudah dibentuk, karena memang Hmm. itu sudah menjadi sebuah tanggung jawab, ya harusnya Hmm. bisa dilakukan. Hmm. Itu jawaban awam saya, begitu. Oke, oke, oke. Yang lain, menurut Anda, Tidak, Ibu. kenapa? Tidak, Ibu. Hmm. Menurut Gimana saya, maksudnya? komisi etik yang dibentuk, kalau secara singkat dipahami, kayaknya nggak bisa ya, Bu. Maksudnya nggak akan bisa 100%. Jadi dia pasti terkadang bisa, terkadang enggak. Ya. Tergantung. Kayak mungkin salah satunya terkait seperti konflik kepentingan. Pasti kan ada. Apalagi Betul. kalau misalnya yang seperti Ibu sampaikan bahwa itu dibentuk dari berbagai macam anggota dan dari berbagai divisi. Nah, itu Betul. pasti tidak akan lepas dari konflik kepentingan. Oke. Dan itu yang menjadi salah satu mungkin saya rasa tidak akan bisa komisi yang mengurusi etik ini tidak bisa berjalan 100% begitu. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Tessa. Intinya adalah kalau tadi Cantika bilang tentang ya seharusnya bisa dong ketika dia dibentuk, maka seharusnya dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Tapi memang implementasinya seperti apa yang Tessa bilang, bahwa ada masa-masa di mana konflik kepentingan itu terjadi gitu. Dan ketika konflik kepentingan itu terjadi, maka pada saat itulah komisi etik itu bisa jadi dia tidak bisa bertindak secara objektif karena dia punya kepentingan khusus di dalam kelompok tersebut gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi ini adalah idealnya sebuah komisi etik atau pihak yang dibentuk perusahaan untuk bisa mengawasi perilaku berbagai perilaku yang muncul di organisasi itu memang idealnya harus bisa bersikap objektif. Tapi em, ketika kita bicara tentang implementasi, maka ada konflik of interest, ada kepentingan-kepentingan pribadi yang terkadang muncul dan akhirnya membuat seseorang itu tidak bisa objektif. Itu memang apa ya? eh Komisi etik itu akhirnya seperti itu. Karena ketika sudah muncul kepentingan-kepentingan pribadi, maka dia bahkan hampir tidak bisa bertindak secara objektif seperti itu. Itu sebagai awalan aja terkait dengan apa namanya ada yang namanya komisi etik terkadang kalau memang perusahaannya itu memang sudah besar dan dia konflik konflik etikanya sudah cukup tajam gitu biasanya ada dibentuk komisi etik seperti itu. Tapi kalau kebanyakan perusahaan sih kalau bicara tentang perilaku atau bicara tentang etika bisnis biasanya diurusinya oleh HRD seperti itu. Nah, eh, kembali pada penjelasan terkait dengan developing an effective ethics program, di situ ditulis bahwa eh, kita kembali pada pemaknaan bahwa sebuah organisasi itu diminta atau diharuskan untuk mentaati peraturan hukum ataupun aturan-aturan yang melekat pada operasional sebuah bisnis, gitu ya. Nah, eh, kita sadar, kita menyadari bahwa organisasi itu memang harus mematuhi hukum. Kita harus menyadari bahwa organisasi itu harus mematuhi berbagai aturan yang melekat pada sebuah bisnis gitu. Namun yang harus dipahami adalah bahwa yang menjalankan berbagai aturan hukum ini adalah manusia. Nah, maka dari itu dijelaskan nih di paragraf yang kedua, because companies are not human, laws and regulation are necessary to provide formal structure, structural restraint and guidance on ethical issues. Jadi karena memang company itu bukan manusia. Kalau kita bicara tentang company kan sebetulnya dia adalah sebuah let's say sebuah gedung, sebuah sesuatu yang mati seperti itu. Nah, akhirnya laws and regulation itu disediakan secara formal sebagai guidance atau sebagai sebagai guidance itu bahasa Indonesia apa? Terus saya tiba-tiba lupa ya. Sebagai tata perilaku atau aturan-aturan untuk membuat seseorang itu patuh terhadap satu rules yang ada di sebuah organisasi. Jadi kenapa sih kok company itu harus membuat sebuah aturan supaya orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa patuh terhadap apa yang diinginkan oleh organisasi. Nah, tapi yang harus disadari adalah eh, terkadang manusia itu tadi punya kepentingan pribadi. Manusia itu punya keinginan yang berbeda dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Nah, meskipun aturan itu dikenakan ke perusahaan, karena yang menjalani adalah manusia, maka akhirnya berbagai hukuman, berbagai konsekuensi dari ketidaktaatan itu kenanya adalah di manusia. Bisa Anda pahami nggak sampai sini?
Apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa? Oke, baik. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi bahwa eh, aturan yang dikenakan pada sebuah organisasi itu eh, akhirnya akan berdampak pada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Karena bagaimanapun, meskipun organisasi itu kan sebetulnya benda mati, tapi karena yang menjalankan adalah manusia, maka segala aturan itu akan dikenakan pada orang-orang atau member dari organisasi tersebut. Jadi, berbagai konsekuensinya, meskipun dia misalnya, oh organisasi itu ketika dia tidak taat pajak, maka dia akan dikenakan hukuman seperti ini. Yang kena siapa akhirnya hukumannya? Yang kena adalah member atau anggota dari organisasi tersebut karena dia tidak mematuhi aturan yang ada. Seperti itu. Itu apa namanya terkait dengan bagaimana mendevelop sebuah program etika yang efektif seperti itu. Nah, selanjutnya eh teman-teman di sini ada prosentase, ada apa berbagai poin ya, berbagai poin di dalam sebuah organisasi di mana poin-poin ini adalah terkait dengan apa-apa saja sih yang mendorong atau eh, menjadi akar, menjadi sebab dari berbagai perilaku yang tidak etis, gitu ya. Berbagai misconduct itu perilaku yang tidak sesuai seperti itu. Nah, di situ ada banyak sekali prosentasenya dan yang paling tinggi adalah feel pressure to do whatever it takes to meet business target. Intinya adalah ini sudah pernah saya singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan gini, bahwa eh, seorang karyawan itu dorongan untuk melakukan perilaku tidak etis itu tidak hanya terkait dengan moralitas saja, tidak hanya terkait dengan nilai diri saja, tidak hanya terkait dengan hal tersebut, tapi juga terkait dengan berbagai tekanan yang dialami oleh eh, apa karyawan tersebut terkait dengan pekerjaannya. Ya, makanya dia bilang feel pressure to do whatever it takes to meet business targets. Ya, berbagai tekanan dari pekerjaan, berbagai apa namanya target yang ditetapkan oleh sebuah organisasi, di mana target itu dirasa tinggi bagi seorang karyawan, maka dia cenderung untuk mencapai target tersebut. Dan ketika dia cenderung untuk mencapai target tersebut, maka kecenderungan dia akan melakukan apapun untuk mencapai target tersebut. Padahal terkadang apa yang dilakukan itu bisa jadi tidak etis. Seperti itu. Nah, ternyata hal itu menjadi alasan terbesar mengapa mengapa seorang karyawan itu melakukan misconduct atau berperilaku yang tidak taat aturan seperti itu. Terus ada apa kalau di tengah-tengah ada lack familiarity with the standards that apply to their jobs. Jadi misalnya ternyata karyawan itu belum memahami gitu, belum belum apa familiar dengan apa ya standar dari pekerjaannya dia. Itu juga bisa menjadi salah satu poin atau salah satu sebab kenapa kok seorang karyawan itu tidak bisa tidak berperilaku etis atau tidak berperilaku sebagaimana mestinya, itu juga bisa. Tapi hal itu adalah satu hal yang ringan ya, karena ketika akhirnya kita memahami bahwa apa namanya memahami bahwa oh pekerjaan saya harus seperti ini toh, standar pekerjaan saya seperti ini toh, maka dia akan mencoba untuk atau berusaha untuk bisa mencapai standar tersebut gitu. Terus juga apa namanya ada kondisi-kondisi seperti believe that code of conduct is not taken seriously. Jadi ketika kita percaya bahwa oh aturan-aturan terkait etika tuh nggak penting kok untuk dijalankan. Terus apa perusahaan saya juga nggak serius kok menjalankan itu. Nah, ketika ada pemikiran seperti itu, maka akan ada dorongan bagi seorang karyawan untuk
cenderung berperilaku tidak etis. Jadi ini berbagai hal atau berbagai poin yang mendorong seseorang untuk berperilaku tidak etis di sebuah organisasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kayaknya habis ini ada sesi diskusi nih. Nah, ini. Saya pengen tanya ke Anda, bagaimana dengan Anda? Root of misconduct mana yang berpotensi membuat Anda berperilaku tidak etis? Jadi dari berbagai misconduct ini, mana sih yang menurut Anda tuh mendorong Anda untuk berperilaku tidak etis di apa namanya di tempat Anda bekerja gitu. Dan bisa jadi tidak hanya satu yang mendorong Anda cenderung untuk berperilaku tidak etis. Misalnya, oh saya ini apa namanya takut nih saya tidak mencapai target gitu. Berarti Anda bisa kasih di yang poin ketiga, fear losing their jobs if they do not meet targets. Terus selain itu Bu, saya tuh ternyata saya belum familiar dengan standar pekerjaan saya. Maka ada dua hal di situ yang mendorong Anda atau apa namanya membuat Anda berperilaku tidak etis di tempat kerja seperti itu. Silakan, siapa yang pengen sharing tentang pengalaman atau hal-hal yang pernah Anda alami terkait dengan ini? Bagaimana dengan Anda? Root of misconduct mana yang berpotensi membuat Anda berperilaku tidak etis? Silakan. Ayo. Siapa yang mau men-sharingkan, membagikan pengalamannya, silahkan. Saya Bu, Ya, boleh Lita, silahkan. ini lebih ke believe they will be rewarded for research, Hmm, not the means us to achieve them. hmm, Karena mungkin eh terkadang perusahaan itu nggak terlalu perlu caranya, yang mereka hanya mau hasilnya. oke. Jadi hal-hal itu yang bikin beberapa orang kayak ya udah nggak apa-apa. Yang penting hasilnya oke, Hmm, caranya apapun fine aja. hmm, Kayak gitu. hmm, hmm, hmm. Itu Oke, aja thank Bu. you. Ya, thank you Lita. By the way, saya masih ada utang ke kamu ya, koreksi. Sebentar ya Lita ya. Iya Bu. Ya, oke. Oke, thank you Lita. Oke, tadi Lita cerita tentang eh, perusahaan ternyata nggak perlu prosesnya kok. Ternyata perusahaan perlu hasilnya aja. Jadi kan prosesnya nggak penting ya. Yang penting apa namanya hasil sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan dan that's it gitu. Dan itu akhirnya mendorong apa berbagai perilaku tidak etis yang muncul di sebuah organisasi. Oke, thank you Lita. Yang lain silahkan. Saya Bu. Silahkan. Yan, kamu mau Eh, maju proposal ya? iya Bu. Oke. Doakan lancar ya Bu. Ya. Saya tidak dibantai. Alah. Oke, untuk jawabannya kalau Hmm. menurut saya lebih ke yang ini sih Bu, yang feel. Mohon maaf ya ini kalau baca Inggris ini agak-agak Oh, Kak belibet. Popo. Ini lebih ke kayak yang feel pressure to do Hmm, yang whatever it's make itu yes. sih Bu. Hmm, Karena kebanyakan kalau misalnya hmm, orang itu kadang merasa berperilaku itu tidak etis karena merasa hmm. kayak tertekan untuk mencapai target seperti yang Ibu tadi udah Oke. sampaikan karena Hmm, dalam apa mencapai target bisnis gitu ya Bu dalam hmm, kondisi yang menantang atau penuh hmm, tuntutan gitu. hmm, Kadang dalam situasi seperti itu mungkin kayak orang tuh lebih mikir untuk kayak memotong prosedur, mengabaikan kayak hmm, etika kerja atau kayak hmm, mencari jalan pintas agar hasilnya tuh terlihat lebih maksimal kayak gitu sih. hmm, Jadi menurut saya itu kayak untuk sekolah untuk mengelola tekanan dengan hmm, lebih sehat dan memastikan bahwa hmm. pencapaian target tidak mengorbankan integritas gitu sih Bu. Mungkin Oke. itu dari saya nanti kalau ada yang salah mohon maaf. Yo nggak popo toh yo. Oke, terima kasih Yani. Oke, Yani tadi cerita bahwa apa tekanan yang di apa namanya tekanan yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan berbagai target capaian perusahaan itu ternyata membuat seseorang itu merasa bahwa ya udah sih saya udah pokoknya whatever it takes jadi melakukan segala cara gitu untuk apa untuk mencapai eh, capaian atau mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan kan seperti itu tadi itu masih nyambung dengan apa yang dijelaskan oleh Lita karena yo
toh akhirnya juga perusahaan hanya melihat angka, perusahaan hanya melihat persentase saja tanpa mau melihat sebetulnya prosesnya ini seperti apa. Kayak gitu. Oke, terima kasih Lita dan Yani. Yang lainnya, silahkan. Di tempat kerja saya juga Hmm, ada Bu, itu hmm, rekan saya kalau dari hmm, pengamatan saya, peer hmm, pressure to do whatever it takes hmm, to meet business target. hmm, Itu salah satunya juga gitu Bu, salah satu sistemnya di tempat saya bekerja itu hmm, setiap tim itu sudah hmm, mempunyai apa ya, bagian masing-masing seperti itu. hmm, Tapi bagian masing-masing itu harus menjadi sebuah omset, anggaplah begitu. Tapi karena dia harus mengejar target yang harusnya itu hmm, bukan bukan bagian dia gitu, tapi dia hmm, ambil gitu. Ya hmm, itu memang berpengaruh banget sih, Bu. hmm, hmm. Oke. Karena lagi-lagi kan karena apa namanya target itu tadi dan kalau kita bicara tentang kondisi bisnis saat ini teman-teman, eh, bahwa persaingan bisnis saat ini kan lebih luar biasa dibanding hari-hari sebelumnya ya. Nah, hal itu akhirnya juga membuat tekanan yang diberikan oleh perusahaan atau target yang diberikan perusahaan itu semakin sulit dicapai. Dan akhirnya karena tingkat kesulitannya itu meningkat, akhirnya eh, iya konsekuensinya semakin banyak orang yang ya pokoknya aku melakukan apapun untuk mencapai target tersebut sehingga pekerjaan saya aman. Dan ketika pekerjaan saya aman, yang terjadi adalah saya secara finansial juga akan aman seperti itu. Itu apa namanya alurnya memang seperti itu. Jadi ya kita tidak benar-benar bisa menghapuskan perilaku tidak etis dalam sebuah organisasi ya. Itu akan menjadi satu hal yang akan menjadi satu hal yang eh, apa ya mustahil untuk dilakukan gitu. Tapi sebisa mungkin memang organisasi tetap menjaga atau memberi guidance supaya si apa ya si staffnya atau si membernya ini tetap bisa berperilaku etis gitu, meskipun tidak bisa 100% gitu. Ada lagi mungkin satu lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya silahkan. Satu lagi siapa? Saya Ibu, Boleh. itu sih Bu, kalau saya mau Hmm. sharing aja dulu, Silahkan. sempat ada di teman kantor saya yang dulu Mm-mm. di Mm-mm. bagian yang fear losing their jobs if they Mm-mm. do not meet targets. Mm-mm. Iya, waktu itu bagiannya ya pas di dunia marketing sih Bu. Jadi Mm-mm. kan ada targetnya, jadi kayak Mm-mm. dia sempat memasukkan nih jumlah kan per personal ya Bu untuk Oke. omsetnya yang didapatkan Mm-mm. kayak gitu. Jadi kayak Mm-mm. sempat memasukkan jumlah transaksi penjualannya karena Hmm. khawatir kalau semisalnya dia nggak achieve target, Oke. eh, dia bakalan istilahnya kan di review ya nanti Bu Mm-mm. di Mm-mm. akhir evaluasi Mm-mm. kinerjanya seperti apa. Mm-mm. Kalau sering Mm-mm. nggak achieve target sama perusahaan tuh di cut off nggak dilanjut Oke. kayak gitu. Oke. Oke. Jadi apa namanya adanya ketika kita di apa ya dihadapkan pada target pasti ada evaluasi ya di sana. Nah, ketika evaluasi, ketika ada member atau karyawan yang dia tidak mencapai target beberapa kali, pasti konsekuensinya adalah pasti dia di-cut gitu. Eh, nah akhirnya ketika ada ketakutan ke arah sana, maka kecenderungan orang akan berbuat apapun untuk mengamankan posisinya gitu. Dan apa namanya seperti buah si malakama akhirnya ya gitu. Jadi di satu sisi kita harus melakukan sesuatu yang etis, tetap berperilaku etis untuk mencapai target perusahaan. Di satu sisi yang lain, kita tahu bahwa pencapaian itu merupakan sesuatu yang sulit ketika kita murni melakukan sesuatu yang etis. Terkadang kita dihadapkan pada situasi seperti itu. Nah, di situ muncullah berbagai etika dilema yang membuat kita harus memutuskan, bahkan harus memutuskan suatu di antara pilihan-pilihan yang tidak enak seperti itu. Itu saya yakin kok Anda semua yang ada di apa namanya di kelas ini malam ini tuh pernah berhadapan pada situasi atau pernah menghadapi situasi-situasi seperti itu gitu. Jadi
bagaimana kita memilih di antara pilihan-pilihan yang sama-sama nggak enak seperti itu. Dan itu yang disebut dengan ethical dilemma. Oke, terima kasih atas diskusi dan insight-nya teman-teman semua. Saya akan lanjutkan penjelasan saya ke slide berikutnya. Oke, nah di sini disebutkan beberapa poin terkait dengan sebetulnya program etika yang efektif itu seperti apa gitu. Jadi di situ ditulis minimum requirements for ethics and compliance program. Jadi persyaratan minimal untuk program etika dan keluhan gitu ya, ethics and compliance program. Nah, yang pertama adalah terkait dengan standar and procedure such as codes of ethics, terus that are reasonably capable of detecting and preventing misconduct. Jadi ketika kita bicara satu hal yang ideal, maka ketika sebuah organisasi itu memiliki program etika atau berbagai aturan, maka yang harus ada di sana adalah standar dan prosedur. Standar prosedur tentang apa? Standar dan prosedur tentang berbagai kode etik. Misal, seorang dosen itu setiap semesternya harus melaporkan kinerja. Nah, pelaporan kinerja itu menyangkut apa saja? Menyangkut dia harus melakukan pengajaran, dia harus melakukan pembimbingan, dia harus melakukan penelitian, dia harus melakukan pengabdian, pun dia harus melakukan berbagai tugas tambahan di sana. Nah, ada 5 kode atau ada 5 poin yang membuat seorang dosen itu akhirnya dia dianggap melakukan atau berperilaku etis di dalam pekerjaannya, berperilaku profesional di dalam pekerjaannya. Nah, yang menjadi standar dan prosedur adalah penelitian yang misalnya pengajaran yang seperti apa sih yang harus dilakukan oleh seorang dosen sehingga dia itu bisa diakui sebagai atau bisa dinilai pengajarannya baik, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah harus ditetapkan atau aturan-aturan seperti itu harus ditetapkan oleh organisasi supaya seorang dosen itu misalnya ngajarnya nggak ngawur, ngajarnya nggak salah-salahan seperti itu. Jadi ada standar tertentu untuk menilai bagaimana seorang karyawan itu berperilaku. Terus yang kedua adalah terkait dengan high level personnel who are responsible for an ethic and compliance program. Jadi intinya adalah siapa yang akhirnya mengawasi atau melihat berbagai perilaku yang muncul di dalam sebuah organisasi itu adalah harus orang-orang yang benar-benar aman atau orang-orang yang benar-benar yaitu bisa menjaga kerahasiaan tentang apapun yang terjadi di dalam organisasi. Jadi misalnya tiba-tiba ada yang melakukan pelanggaran etika, terus habis itu dia berkeluh kesah ke ke orang yang orang yang ditunjuk ini tadi. Maka orang yang ditunjuk ini memang harus orang-orang yang benar-benar objektif. Itu minimum requirement-nya kalau memang perusahaan itu pengen program etikanya berjalan dengan baik. Karena bayangin aja ya, perilaku tidak etis itu bukan perilaku yang positif untuk dilakukan. Gitu. Nah, ketika hal itu bukan perilaku yang positif untuk dilakukan, maka ketika muncul perilaku tidak etis akan ada berbagai pandangan negatif. Dan perilaku yang negatif ini otomatis kan harus diselesaikan. Bayangkan aja, ketika orang yang harus menangani hal tersebut adalah orang-orang yang subjektif. Bukan malah selesai masalahnya, malah runyam. Itulah kenapa di situ disebutkan bahwa di dalam menjalankan sebuah program etika, orang-orang yang ada di dalamnya ini adalah orang-orang yang dengan orang-orang yang bisa menjaga rahasia seperti itu. Habis itu nanti ada di nomor 3, nomor 4, dan selanjutnya. Sampai di situ ada ini, nomor 6. Consistent enforcement of standard codes and punishment. Jadi teman-teman, jangan harap sebuah program etika itu bisa berjalan ketika terjadi standar ganda di dalam program tersebut. Misal,
oh kalau orangnya itu dekat dengan atasan, nggak perlulah melakukan ini. Ketika ada standar ganda seperti itu, maka program etika tidak akan berjalan dengan baik. Misalnya, eh, apa namanya, eh, karyawan diminta untuk masuk misalnya jam 8 sampai jam 4. Oke, jam 8 apa namanya harus masuk, toleransi keterlambatan misal 15 menit. Setelah itu akan ada hitungan keterlambatan. Misalnya terlambat lebih dari 15 menit terlambat sampai 20 menit dia akan dikenakan misalnya potongan gaji sebesar misalnya Rp5.000 misalnya seperti itu. Nah, hal itu akan bisa berjalan dengan baik ketika semua karyawan itu dikenakan hal yang sama. Tetapi ketika ada standar ganda, maka program-program seperti itu tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena orang akan cenderung berpikir bahwa, "Lalah, kok aku melakukan ini gitu? Ngapain saya melakukan ini? Nggak penting." Kenapa kok nggak penting? Ya karena si A, si Bapak A, si Ibu B tidak melakukan itu gitu. Kenapa saya harus melakukan ketika yang lain tidak melakukan? Apalagi kalau si Bapak A dan Ibu B itu adalah orang-orang yang berada di struktural tertentu yang berada di atas. Kita akan cenderung bahwa, loh, lah contohnya aja kayak gitu, kenapa kok saya harus melakukan hal yang serupa? Kan seperti itu. Itu tentang konsisten enforcement of standard. Jadi bagaimana konsistensi dari program itu terus dijalankan. Jangan yang terakhir di situ ditulis bahwa continuous improvement of the ethics and compliance program. Jadi teman-teman, kita harus sadari bahwa etika bisnis itu dia sifatnya berkembang terus gitu. Bukan sesuatu yang stuck. Kalian masih ingat nggak pada saat minggu keberapa ya yang saya jelaskan tentang kalau dulu sebuah organisasi itu hanya berurusan dengan misalnya karyawan yang tidak hadir tepat waktu, karyawan yang telat datangnya, karyawan yang tidak disiplin, karyawan yang kinerjanya jelek, hanya seperti itu saja. Bertahun-tahun kemudian, selain berhadapan dengan perilaku karyawan seperti itu, ternyata organisasi juga menghadapi hal-hal atau tuntutan terkait dengan bagaimana organisasi bisa berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup. Ya kan? Itu tambahan dari program etika. Kok tadinya hanya ngurusi karyawan, sekarang ternyata harus ngurusi terkait dengan gimana ya cara organisasi saya juga bisa berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Mikir tentang ekonomi, green economy gitu. Ya. Berpikir tentang green economy juga. Selain dia juga harus tetap berpikir dengan perilaku karyawan. Nah, saat ini yang dihadapi oleh sebuah perusahaan adalah saya sudah harus tetap menghadapi perilaku karyawan yang semakin unik, satu. Terus saya juga harus berhadapan dengan isu-isu lingkungan hidup, dua. Terus yang ketiga, saya juga harus berhadapan dengan bagaimana perkembangan di media sosial saat ini. Yang tadinya saya nggak perlu gubris masalah SNS, masalah Instagram, saya nggak perlu ributin masalah Twitter. Ternyata kali ini saya juga harus berhadapan dengan situasi-situasi yang berkaitan atau berkembang di media sosial. Nah, itu bukti bahwa terkait dengan etika bisnis itu terjadi perkembangan isu etika. Dan ketika terjadi perkembangan seputar isu etika, maka sebuah organisasi itu harus terus juga melakukan pengembangan yang berkelanjutan terkait dengan program etika di sebuah organisasi. Ya, karena gini teman-teman, kita sama-sama udah kerja, gitu ya. Bahkan mungkin mayoritas dari kita itu bekerja ikut orang, gitu. Saya pun bekerja ikut orang. Nah, ketika kita berperilaku dimanapun itu kita tidak lagi hanya membawa diri kita sendiri gitu, tapi kita juga membawa nama perusahaan tempat kita bekerja. Kita juga membawa
misalnya nama alma mater kita, tempat kita sekolah dulu, kita juga membawa hal itu gitu. Nah, akhirnya karena kita membawa nama perusahaan, nama organisasi, maka kita juga harus menjaga bagaimana kita berperilaku di misalnya media sosial. Karena begitu kita kena kita kena kasus, itu yang kena kasus bukan cuma kita aja, tapi juga menyangkut nama organisasi. Itulah yang disebut dengan continuous improvement of the ethics and compliance program. Sampai di sini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang masih belum jelas? Silakan. Jelas, Bu. Sudah jelas? Oke, baik. Kalau memang sudah jelas, saya lanjutkan. Oke, nah, di dalam sebuah atau di dalam menyusun program etika bisnis itu tentunya beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar ya, ini biasanya mengadakan ethics training and communication. Jadi sebetulnya ethics training and communication ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan. Jadi misalnya, ada training tentang bagaimana berkomunikasi dengan klien, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau saya di profesi saya itu biasanya ada training untuk bagaimana cara mengajar yang baik. Nah, itu sebetulnya adalah terkait dengan ethic training. Jadi bagaimana pelatihan supaya kita bisa berperilaku dengan lebih baik tergantung dari profesi yang kita anut seperti itu. Nah, yang pertama di situ ditulis bahwa bagaimana atau apa sih key goals atau goals-goals kunci untuk program program pelatihan etika yang sukses gitu, yang berhasil gitu ya. Itu seperti apa sih? Di situ ditulis identify key risk areas that employees will face. Intinya adalah kalau kamu pengen trainingmu itu sukses terkait dengan etika bisnis, maka kamu tuh harus mengidentifikasi atau mengetahui dulu area-area di mana potensi isu etika itu muncul. Ya. Jadi misalnya, potensi munculnya etika bisnis itu ada di area misalnya di area pemasaran. Jadi di area pemasaran ini akan ada potensi bahwa si karyawan ini bisa melakukan apapun untuk mencapai target, di mana melakukan apapun itu, apapunnya bisa tidak etis seperti itu. Itu yang dinamakan dengan identifikasi dari area-area yang memungkinkan atau berpotensi untuk muncul isu-isu terkait etika bisnis. Nah, permasalahannya adalah apa yang saya tulis di sebelahnya. Mungkin nggak sih menurut Anda organisasi itu mampu mengidentifikasi semua area etis yang mungkin muncul? Mungkin nggak sih sebuah organisasi itu bisa mengidentifikasi semua isu etika bisnis yang mungkin muncul? Menurut Anda gimana? Ini sebelum kejadiannya, Bu, berarti. Sebelum kejadiannya. Gimana menurut Anda? Mungkin nggak dia bisa mengidentifikasi? Rasanya sih tidak, Ibu. Gimana Karena maksudnya? kalau ini setelah kejadian, terus mungkin perusahaan membuat sebuah kebijakan atau mengeluarkan aturan baru yang tadi seperti Ibu sampaikan menyesuaikan dengan perkembangan isu-isu yang ada di saat-saat ini, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya ini terkait sebelumnya, perkiraan berarti saya rasa belum bisa Ibu, karena maksudnya setiap perusahaan itu beda-beda, kemudian orang-orang di dalamnya pun kan berbeda-beda, dari diri orangnya tuh berbeda-beda. Jadi masalah yang timbul pun itu
pasti akan di luar perkiraan begitu. Mungkin kita bisa mengikuti dengan isu-isu yang ada atau sudah ditemui oleh perusahaan yang lain. Tapi apapun itu bisa terjadi. Jadi kurang maksimal mungkin Ibu kalau misalnya tidak bisa 100% lah untuk memperkirakan mengidentifikasi untuk semua area etis yang mungkin muncul. Begitu Ibu. Oke. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Tessa. Yang lainnya? Ada lagi kah teman-teman? Terkait dengan mungkin nggak sih organisasi itu bisa mengidentifikasi semua area yang memungkinkan munculnya perilaku tidak etis dalam sebuah organisasi. Halo? Mungkin ada pendapat lain teman-teman, silahkan. Tidak ada? Baik, saya akan ulas jawaban dari Tessa. Benar Tessa, bahwa tidak mungkin sebuah organisasi itu mampu untuk mengidentifikasi semua semua area di mana perilaku tidak etis itu mungkin muncul. Tidak mungkin dia bisa mengidentifikasi semuanya. Paling jauh dia itu posisinya seperti ini. Seluruh area yang memungkinkan perilaku tidak etis yang terjadi yang mungkin dieksplor adalah dia melihat histori. Jadi dia melihat pengalaman, organisasi melihat pengalaman di mana kemungkinan isu etika bisnis itu muncul, sekaligus dengan prediksi ke depan seperti apa. Nah, prediksi ke depan pun ini akan sangat terbatas untuk sebuah organisasi. Karena kenapa? Yang bisa diprediksi adalah yang terlihat aja. Yang terlihat itu berarti kecenderungan faktor internal saja yang bisa diprediksi oleh sebuah organisasi. Tapi ketika isu itu menyangkut faktor eksternal atau pihak eksternal, maka hampir tidak mungkin sebuah organisasi itu bisa mengidentifikasi isu tersebut. Misal gini, di awal tahun ini, benar ya di awal tahun ini yang kita heboh masalah PPN 12% itu di tahun ini ya kayaknya. Jadi pada saat pada saat isu muncul akan ada kenaikan PPN, itu kan akhirnya semua elemen di organisasi itu mencoba untuk menyesuaikan hal tersebut gitu. Jadi bagaimana akhirnya perusahaan ngeset target, bagaimana dia menetapkan harga, bagaimana akhirnya dia menyesuaikan sistem, karena sistem sistem keuangannya jelas harus diperbaiki. Itu dia ngeset luar biasa, itu pasti. Nah, isu ini itu tidak akan bisa terprediksi oleh sebuah organisasi dulu, misalnya di zaman 2024, misalnya bulan Agustus misalnya. Masih belum bisa terprediksi. Ya, karena dia muncul kan baru di akhir-akhir tahun tuh. 12% nih PPN. Nah, itu dia harus ngeset secara cepat bagaimana dia bagaimana dia harus beroperasi. Itu yang salah satu contoh bahwa ya kalau sebuah organisasi itu hanya melihat faktor internalnya aja, dia kan bisa mengidentifikasi area di mana berpotensi muncul isu etika bisnis. Tapi ketika areanya ini sudah ada sangkut pautnya dengan lingkungan eksternal organisasi, maka akan sulit sekali untuk memprediksi hal-hal tersebut. Gitu ya. Itu berbagai contoh terkait dengan yang pertama. Nah, terus saya pengen bahas yang nomor 7. Terkait dengan program etika bisnis, di situ ditulis allow a mechanism for employees to voice their concern that is anonymous but allows for the provision of feedback to key questions. Ininya adalah kalau komunikasi di perusahaan itu pengen berjalan dengan baik, ini terkait dengan terkait dengan etika ya, terkait dengan implementasi etika bisnis, maka perusahaan memang harus menyediakan satu mekanisme tertentu untuk karyawan di mana dia bisa
menyuarakan gitu ya, menyuarakan apa yang menjadi unek-uneknya dia. Dan dia bisa menyuarakan hal tersebut secara anonim. Ya. Nah, ini satu hal yang cukup menarik gitu menurut saya. Kenapa kok menarik? Karena lagi-lagi saya akan kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Mungkin nggak sih ada orang yang bisa ditugasi di sebuah organisasi untuk melakukan hal-hal yang barusan saya jelaskan terkait dengan menerima keluhan menerima keluhan karyawan, tapi benar-benar keep silent untuk siapa sebetulnya yang mengeluh dan benar-benar menjaga kerahasiaan keluhan ini. Menurut Anda ada nggak sih pihak di pihak di organisasi yang seperti itu? Ada, Bu. Ada. Siapakah, Anna? Pihak HRD. Oke. Iya, Bu. Karena pengalaman saya ketika saya memberikan maksudnya penjelasan atau apapun itulah keluhan atau apapun itu, Oke. beliau benar-benar menjaga dan nggak pernah nyipil saya yang mengeluh atau saya memberitahu seperti itu. Sekian, Bu. Oke, terima kasih, An. Oke, jadi saya setuju dengan Ana bahwa seharusnya memang pihak HRD itu seperti itu. Jadi pihak HRD adalah satu pihak di organisasi yang memang harus memiliki kemampuan tersebut. Jadi bagaimana dia menerima berbagai keluhan dari karyawan, tapi jangan sampai jangan sampai orang lain tahu tentang siapa yang mengeluhkan tentang hal ini. Ya, seharusnya memang seperti itu. Tapi kita harus sadar bahwa tidak semua orang bisa bersikap seperti itu. Ya. Beruntung Ana itu bekerja di tempat yang HRD-nya bisa bersikap seperti itu. Oke, ada yang lain yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silahkan. Saya, Ibu. Iya, silakan Tessa. Sebenarnya tadi sih Ibu yang poin kedua yang Ibu sampaikan bahwa tidak ada begitu di perusahaan yang benar-benar netral, karena saya rasa mungkin saat menyampaikan tidak secara langsung tapi pasti akan ada kebocoran di sisi lain yang kita sebagai karyawan itu tidak bisa menjangkau tempat itu begitu atau posisi itu atau komunikasi itu, lain komunikasinya itu kita tidak bisa menjangkau itu, dan kemudian tersebar ya dengan cara berbeda lah. Apalagi kita tahu sangat kompleks sekali komunikasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Menurut saya, apakah memungkinkan Bu untuk sebuah organisasi itu membuat pilihan lain dengan untuk mewujudkan poin yang Ibu bahas tadi yang ketujuh ini ya Bu, dengan pihak ketiga begitu? Pihak ketiga. Iya, yang memang layaknya seorang auditor, kalau di perusahaan mungkin gampangannya contohnya dari auditor. Jadi benar-benar tidak ada keterlibatan, tidak saling mengenal, tidak boleh ada sama sekali sangkut paut dengan perusahaan yang akan diaudit. Oke. Kalau Tessa nanya masalah mungkin nggak sih? Sebenarnya jawabannya sangat mungkin, Tessa. Sebuah perusahaan itu meng-hire satu pihak netral untuk let's say jadi komisi etik lah ya, kasarnya kayak gitu. Itu kalau kamu tanya mungkin atau enggak, sangat mungkin. Cuman masalahnya adalah yang pertama yang kelihatan banget ya, cost, biaya. Si perusahaan mempertimbangkan itu enggak? Maksudnya dia ready enggak untuk cost lebih yang harus dikeluarkan sama dia? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa pihak ketiga ini bekerja untuk organisasi, di mana organisasi ini ada orang-orang yang berkuasa di sana. Nah, berarti kan secara tidak langsung pihak ketiga ini bekerja untuk orang-orang yang meng-hire dia, yang menggaji dia gitu. Nah, ketika memang seharusnya hubungan ini adalah hubungan yang profesional ya. Jadi
apa namanya, si pihak ketiga ini memang benar-benar netral menjalankan kewajibannya secara profesional dan netral di dalam organisasi. Tapi yang bahaya adalah ketika si pimpinan organisasi ini yang mau cawe-cawe. Jadi cawe-cawe dalam arti ya kan saya sudah membayar Anda, jadi ya bagaimana Anda punya timbal balik saya. Itu praktek-praktek yang apa ya? Praktek-praktek yang enggak banget kalau yang kayak gitu. Jadi ya akhirnya tuh jatuhnya kayak lah ini jadi percuma dong hire pihak ketiga. Kok jadinya hire pihak ketiga itu hanya sekedar untuk menutupi atau sekedar sekedar memenuhi memenuhi image aja supaya terlihat organisasi itu menjadi organisasi yang netral. Seperti itu sih. Itu sih jawaban saya, Tessa. Tapi kembali pada poin utamanya bahwa mungkin atau enggak sangat mungkin terjadi. Oke, Gitu. baik. Berarti kembali lagi dari poin inti yang Ibu bahas di sekian banyak pertemuan bahwa pimpinan adalah contoh. Betul, betul. Karena gini, etika bisnis ini Senin kemarin saya juga ada ngajar mata kuliah yang sama, etika bisnis juga. Cuman di pertemuan yang Senin kami baru sampai di yang faktor faktor organisasi dan faktor individu. Kalian bahas itu sama Pak Aziz waktu itu. Di situ kan ada poin tentang pimpinan itu atau leader itu kan sangat berpengaruh dalam dalam implementasi etika bisnis di sebuah organisasi. Karena kenapa kok seperti itu? Selain dia jadi contoh, ada faktor juga bahwa etika bisnis ini itu variabel besar di dalam sebuah organisasi. Variabel besar maksudnya adalah etika bisnis ini itu adalah satu hal di mana ketika pimpinan puncak ini tidak mampu untuk mengimplementasikannya di dalam dirinya sendiri, maka bawahannya akan ikut sama dia gitu. Ya, contoh paling gampang gini. Ketika seorang pimpinan itu tidak mampu untuk mematuhi aturan jam kerja, maka kecenderungan bawahannya akan ikut gitu semua. Karena dia akan dengan gampang, si bawahan ini akan dengan gampang berkata bahwa ya kenapa juga saya harus ikut aturan? Bos saya lo nggak ikut aturan. Kan seperti itu. Sifatnya etika bisnis itu emang seperti itu. Jadi bukan yang kita jalan sendiri-sendiri, maksudnya oke, saya akan tetap patuh pada aturan gitu. Dimanapun sekitar saya akan tetap patuh. Enggak gitu. Sifatnya etika bisnis adalah kalau atasannya oke, bawahannya akan ikut. Tapi ketika atasannya ini nggak oke, dia banyak melakukan pelanggaran terhadap etika, bawahannya juga akan ikut seperti itu. Gitu ya Tessa. Saya apresiasi sekali kamu bisa menarik kesimpulan bahwa oh ternyata etika bisnis ini ada implementasinya itu benar-benar kecenderungannya ikut dari atas. Akarnya di atas, Ibu. Kalau misalnya akarnya kan berarti di ujung atas, karena kalau dari Ibu jelaskan tadi bahkan pihak ketiga pun pasti masih punya konflik of interest dengan pimpinannya, ya berarti tanggung jawab utama adalah yang punya perusahaan. Dia mau nggak perusahaannya ini punya etika yang baik, menerapkan etika yang baik. Karena percuman kalau semuanya berusaha tapi dianya tidak mau, pokoknya ikut saya gitu. Apa yang saya mau kalian lakukan. Gitu. Iya, benar Ya, banget. Terima kasih, Tapi Bu. ya sama-sama. Memang saya pengen menambahkan gini juga. Tapi bukan berarti gini ya. Ketika seorang pimpinan atau seorang leader itu sudah berperilaku etis, terus jaminan bahwa tidak akan terjadi isu etika sama sekali di organisasi. Enggak gitu juga ya. Pasti akan ada muncul 1-2 terkait dengan isu etika yang muncul. Kenapa? Karena bagaimanapun kembali lagi, etika bisnis itu terkait dengan prinsip dan nilai diri kita masing-masing. Jadi ada kalanya udah nih leadernya udah bagus, udah berperilaku etis. Terus habis itu secara umum bawahannya atau staffnya juga akan ikut ke sana. Tapi ada nih 1-2 yang outlier yang nggak ikut ke sana. Ya akan ada aja gitu. Kenapa? Mungkin ada konflik kepentingan, ada kepentingan pribadi yang lebih dominan di sana sehingga dia tidak atau cenderung tidak mematuhi apa yang menjadi budaya organisasi ataupun apa yang menjadi standar perilaku etika di sebuah organisasi.
gitu. Oke. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan. Ibu, Udah? Iya. Ya, Waan. kalau pemimpinnya itu kan maksudnya nggak mencontohkan yang baik. Terus Iya. kan bawahnya otomatis ngikut. Mm-mm. Nah, tapi kalau kita, maksudnya sebagai karyawan itu udah punya prinsip, maksudnya, ih, kok pemimpin saya kayak gini, ini Mm-mm. gini. Terus kita tuh Mm-mm. nyeleweng gitu loh, Bu. Ini Nyeleweng nyeleweng dengan, maksudnya gini apa namanya, leadernya ini berperilaku tidak etis, tapi apa namanya, kamu sebagai karyawan itu tetap berperilaku etis, gitu kah maksudnya? iya. Terus, Mm-mm. Terus? tapi dipandangnya kita yang salah gitu, Bu. Iya. Heeh. Terusan Terus pertanyaannya? Hmm. pertanyaannya, Hmm. memang salah apa gimana sih, Bu, kita yang punya prinsip seperti ini, gitu. Oke. Terima Oke. kasih. Ya, oke, menarik. eh Apa yang disampaikan Anna ini ini ya nyambung dari apa kesimpulan yang disampaikan sama Tessa tadi, bahwa apa namanya, leader atau pimpinan ini kan jadi faktor kunci untuk penerapan etika bisnis. Nah, bagaimana ketika kondisinya adalah leadernya ini apa namanya, berperilaku tidak etis gitu, sedangkan kita itu kan masing-masing diri kita itu kan punya prinsip sendiri ya, punya prinsip sendiri, punya nilai sendiri gitu, punya apa apa nilai moral yang kita kembangkan secara pribadi gitu di dalam diri kita. Nah, ternyata karena apa dampak itu semua, si karyawan ini merasa bahwa loh, ini kan tidak etis ya, kenapa kok saya harus mengikuti itu gitu. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Maka kalau menurut saya ya, itu akan ada berbagai kemungkinan yang muncul. Kemungkinan yang pertama adalah ketika itu si pimpinan sama karyawan itu selek terus, saya sebutnya selek terus. Jadi apa namanya, si leadernya ini berperilaku tidak baik, tapi si karyawan ini tetap saklek kayak gitu, maka bisa jadi terjadi pengucilan karyawan. Pengucilan karyawan adalah seperti apa yang disampaikan oleh Ana tadi. Apa yang disampaikan oleh Ana adalah jadi terasa yang salah itu justru si eh, karyawannya gitu. Itu sangat mungkin terjadi loh, An. Kayak gitu tuh. Jadi outcast ya. Jadi si apa namanya, si karyawan ini malah dianggap outlier yang tidak sesuai dengan eh, perilaku umum di sebuah organisasi. Itu sangat mungkin terjadi kayak gitu. Selanjutnya, kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah ketika memang si karyawan ini tidak kuat, ya, atau tidak mampu untuk menghadapi pertentangan terkait dengan morality yang terjadi di organisasi, maka dia akan menyerah. Menyerah maksudnya dia akan resign dari organisasi. Itu juga mungkin terjadi. Nah, kemungkinan yang lain adalah ketika misalnya di awal dia kekeh, ya, di awal dia kekeh dengan apa namanya, nilai atau moral yang dia punya. Ternyata sepanjang dia bekerja di perusahaan, otomatis kan si karyawan ini juga sedikit menggantungkan hidupnya di perusahaan toh. Nah, semakin dia banyak menggantungkan dirinya dia di perusahaan, maka bisa jadi apa yang menjadi nilainya dia ini lama-lama terkikis. Itu juga bisa terjadi. Nah, ketika hal itu terjadi, maksudnya pengikisan nilai itu terjadi, maka si karyawan ini justru membelot dan mengikuti si leader. Itu kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain lagi adalah si karyawan ini akhirnya punya dua sisi yang berbeda. Dua sisi yang berbeda maksudnya, di tempat kerja dia berperilaku seperti A, di luar tempat kerja dia berperilaku seperti B. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena dia sebetulnya bertentangan. Ya, nilai moralnya itu bertentangan dengan apa yang menjadi nilai moralnya pimpinan. Tapi dia tidak serta-merta bisa meninggalkan organisasi. Pun dia tidak serta-merta bisa melawan penguasa.
Karena berbagai hal bisa jadi ada konflik of interest di sana. Jadi ada konflik kepentingan terkait dengan kepentingan pribadinya si karyawan mungkin. Tapi di luar organisasi dia bisa berperilaku yang berbeda. Kenapa kok dia bisa berperilaku yang berbeda? Karena di luar ini justru inilah dia yang sebenarnya itu seperti ini. Jadi itu berbagai hal yang berbagai kemungkinan yang mungkin muncul ketika apa yang disampaikan oleh Anna tadi terjadi di sebuah organisasi. Gitu An. Pia An, ada feedback lagi? Oh, begitu ya, Bu. Jadi Mm-mm. ada 3 kemungkinan. Pertama, dia kemungkinan Empat. menyerah. Oh, 4. Empat. Kemungkinan menyerah. Kedua, tadi terkikis dan mengikuti pemimpinnya. Mm-mm. Terus dia juga jadi hidupnya penuh dengan kamuflase. Dan Ya, itu pasti capek pol. Paul. Ya. Dan akhirnya mungkin memilih, oh ternyata menyerah nggak apa-apa. Kayak gitu, Iya, Bu. iya. Itu berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi gitu. Dan itu sebenarnya banyak kok. Banyak terjadi di organisasi hal-hal yang kayak gitu tuh. Jadi ketika kita tidak sesuai tidak sesuai dalam arti benar-benar capek dengan organisasi, memang bertentangan secara morality, secara nilai itu bertentangan, secara prinsip bertentangan, kita capek banget dan kita melihat bahwa oh potensi di luar ini masih gede buat saya, maka dia akan cenderung untuk cabut aja lah. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Belum saya lanjutkan? Nggak ada? Belum, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Oh, ini saya ada satu video, bisa diputar nggak ini? Oh, saya skip aja lah. Oke. Melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita, kita sampai pada sisi atau pada poin terkait dengan integriti atau integritas, teman-teman. Jadi, terkait dengan integritas ini ternyata secara teori banyak sekali macam dari integritas yang bisa diterapkan di dalam diri kita sebagai anggota organisasi, mulai dari communication integrity, terus habis itu compensation atau integritas terkait dengan kompensasi, terus ethical integrity, terus banyak ada corporate citizenship integrity. Itu terkait dengan environmental and social responsibility, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Terus juga terkait dengan integritas ada cultural integrity. Jadi kalau cultural integrity ini terkait dengan bagaimana integritas kita terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang di satu masyarakat tertentu seperti itu. Terus masih ada nih. Nah, terkait dengan integrity atau integritas ada banyak lagi, ada earning integrity sampai di stakeholder perception of organizational integrity. Ini banyak sekali tentang integritas, teoretikal sekali, jadi nanti saya tidak terlalu banyak habiskan waktu di sini. Silakan nanti dipelajari sendiri terkait dengan integritas. Saya mau lanjutkan ke sini. Nah, teman-teman, ketika kita bicara etika bisnis itu kan erat kaitannya dengan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan pun kaitannya erat dengan tata kelola sebuah perusahaan. Nah, apa yang akan saya jelaskan setelah ini itu adalah bagaimana sebuah perusahaan itu bisa mendetailkan bagian-bagian mana yang harus menjadi perhatian mereka terkait dengan etika bisnis. Dan di contoh ini, itu adalah bagaimana sebuah perusahaan itu mendetailkan area-area yang penting untuk menjadi perhatian mereka berdasarkan value chain analysis. Jadi value chain analysis ini nanti Anda bisa lihat di sini ada marketplace, ada workplace, nanti di slide selanjutnya masih ada lanjutannya. Nah, di sini teman-teman, kalau Anda lihat terkait dengan marketplace, ini contohnya di perusahaan Kellogg ya. Terkait dengan
marketplace, di situ ada sourcing, ada manufacturing, ada transport, customer, consumer, dan sebagainya. Ini di situ terkait dengan marketplace ada yang namanya, sebuah perusahaan itu harus memperhatikan product quality and safety-nya. Sourcing ini maksudnya, sebuah perusahaan itu harus memperhatikan keamanan produk terkait mulai dari sumbernya. Berarti mulai dari sumber dayanya atau mulai dari bahan mentahnya, dia sudah harus memperhatikan keamanan produknya. Pada saat dia melakukan manufacturing atau melakukan pengolahan bahan mentah atau bahan baku, dia juga harus memperhatikan kualitas produk dan keamanan produknya. Pada saat fase transport atau distribusi, ternyata si perusahaan ini juga harus memperhatikan kualitas produk dan keamanan produknya. Jadi intinya adalah dalam berbagai fase sebuah organisasi itu dia harus memperhatikan produk quality and safety-nya dia. Ya. Nah, bandingkan dengan yang atasnya terkait dengan health and nutrition. Kalau health and nutrition pada saat dia di fase transport atau distribusi barang, dia nggak perlu perhatikan itu. Ya, tapi di fase dia memilih bahan baku, di fase dia mengolah bahan baku, di fase si produk ini sampai di tangan pembeli dan pelanggan, maka health and nutrition-nya harus diperhatikan. Nah, berbagai poin itu teman-teman yang muncul di sini, health and nutrition, product quality and safety, terus lagi di yang biru ada diversity and inclusion, labor standard dan sebagainya ini, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan atau area-area mana yang memungkinkan munculnya isu etika di sebuah organisasi. Kalau Anda perhatikan lagi, di situ yang marketplace ya, yang terakhir sendiri itu ada supplier diversity. Supplier diversity itu maksudnya gini, ketika kita bekerja sama dengan supplier, ketika kita bekerja sama dengan pihak ketiga, maka kita sedang menghadapi budaya organisasi yang berbeda dengan organisasi tempat kita bekerja. Ya, dan hal itu perlu diperhatikan oleh sebuah organisasi. Kenapa kok perlu diperhatikan? Misal, ternyata kalau supplier A, supplier bahan baku A itu dia mintanya pembayaran setiap tengah bulan. Karena misalnya per tanggal 20 dia akan merekap segala segala hal terkait dengan keuangan. Maka kita sebagai pelanggan juga harus menghormati hal tersebut. Mungkin bisa jadi berbeda dengan supplier B, yang dia budaya organisasinya adalah saya harus terima pembayaran di awal bulan, bukan di tengah bulan. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, perbedaan ini loh yang harus dipahami oleh organisasi tempat kita bekerja. Dan kita harus mau menerima bahwa supplier saya itu memiliki keberagaman. Tidak bisa semua itu ikut aturan dari organisasi. Nah, munculnya supplier diversity ini kalau Anda perhatikan, itu kan ada di fase sourcing, manufacturing, dan transport. Maka ketika melakukan fase sourcing atau melakukan fase pembelian bahan baku, pendatangan bahan baku, perusahaan juga harus memahami tentang supplier diversity. Tapi karena supplier diversity ini garis orange-nya tidak sampai di customer ataupun consumer, maka di fase barang ini sampai di tangan konsumen, perusahaan tidak perlu memperhatikan masalah supplier diversity karena tidak ada campur tangan supplier. Ya, ini menurut saya gambar ini adalah gambar yang sangat rigid, gambar yang sangat detail terkait dengan identifikasi berbagai area yang memungkinkan atau berpotensi memunculkan isu-isu etika bisnis. Seperti itu. Kalau dilanjut, ini gambarnya lanjutannya ini harusnya satu gambar penuh, tapi karena nggak cukup jadi saya pecah seperti ini. Tadinya ada marketplace, terus ada workplace, terus selanjutnya ada environment, terus juga ada community. Jadi ada empat bagian, di mana perbagian ini punya permasalahan isu etika sendiri-sendiri, dan kalau dibredeli lagi, kalau didetailkan lagi,
isunya itu bisa muncul di berbagai fase di dalam operasional sebuah organisasi. Seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya, ini apa namanya sangat teoritis juga. Jadi teman-teman, kita itu saat ini itu hidup di apa namanya di apa ya di dalam behavioral economic ini, bukan di rasional ekonomi. Ya ada rasional, cuman nggak banyak. Kita lebih apa ya lebih pas dikatakan kita itu hidup di fase atau di area behavioral economic. Nah, behavioral economic ini diasumsikan seperti yang tertulis. Assume that humans may not act rationally because of genetic, learned behavior, or heuristic or rule of thumb. Jadi, di situ ditulis, behavioral economic states that the way something is presented to a consumer can affect choice. Jadi intinya adalah kita itu hidup di kondisi ekonomi yang kita tuh lebih melihat pada apa yang diperlihatkan kita, apa yang dipromosikan ke kita, apa yang dipresentasikan ke kita, gitu. Dan apa yang dipresentasikan ke kita ini itu cenderung mempengaruhi bagaimana atau cenderung mempengaruhi pilihan kita, gitu. Itu dan akhirnya hal-hal yang seperti itu ada yang disebut dengan framing effect. Jadi karena kita itu terbiasa untuk memilih berdasarkan apa yang kita lihat, sehingga framing kita itu jadi terbatas. Terbatas pada ya udah ini apa yang kita lihat, yaitu yang akan menjadi pilihan saya. Itu yang disebut dengan behavioral economic. Ya, jadi kita banyak hidup di situ. Jadi kenapa sih kok ini sangkut pautnya dengan apa namanya marketing ya, misalnya gini. Kenapa sih kok orang itu terkadang ya cenderung sangat impulsif kalau membeli sesuatu. Tiba-tiba, oh saya mau ini deh, oh saya pengen nyoba ini deh. Gitu. Kenapa kok orang seperti itu? Ya karena kita itu apa berperilaku sesuai dengan apa yang disodorkan di depan mata kita gitu. Kalau dia kalau satu produk itu menurut kita menarik, maka kita akan impulsif membeli hal tersebut, terkadang malah tanpa mempertimbangkan apakah kita membutuhkan barang itu atau tidak. Itu yang disebut dengan behavioral economic. Saya tidak akan banyak membahas ini, teman-teman. Oke, ini sebetulnya kayaknya sih yang terakhir sebelum, ini benar. Ini adalah slide terakhir sebelum kita masuk di sesi diskusi. Sustainability. Sustainability ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah keberlanjutan, ya. Saat ini konsep sustainability atau keberlanjutan ini adalah satu konsep yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah bisnis, itu ya. Jadi ketika kita berada di satu organisasi tertentu ataupun ketika kita membuka bisnis itu benar-benar tidak bisa dipisahkan dari sustainability. Kita pengennya itu bisnis atau organisasi kita itu terus hidup dan terus bisa berjalan dengan baik, dengan seperti itu. Nah, membahas tentang sustainability, maka sustainability itu berbicara tidak hanya sekedar supaya bisnis saya tetap bisa berjalan. Tidak hanya sebatas itu saja. Tidak hanya membahas sebatas, pokoknya bisnis saya selalu menghasilkan profit. Tidak hanya sebatas itu saja. Tapi, sustainability itu juga bicara tentang bagaimana sebuah organisasi itu bisa ikut menjaga kelestarian alam. Bagaimana sebuah organisasi itu juga bisa bermanfaat untuk manusia-manusia lain yang ada di bumi ini. Seperti itu. Itu adalah apa namanya sustainability itu konsepnya seperti itu. Nah, karena apa namanya sustainability itu sebenarnya berkaitan dengan 3 hal. Profit, people, and planet. Ya, jadi sustainability itu berkaitan dengan 3 hal, 3P. Profit, people, planet. Jadi bagaimana keberadaan sebuah organisasi itu
ya menghasilkan profit, menghasilkan untung, ya bisa ngopeni orang-orang meningkatkan apa ya tingkat sosial gitu ya, tingkat sosial dari seseorang. Pun sebuah organisasi itu harus bisa turut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini 3 hal terkait dengan sustainability. Nah, teman-teman, sustainability ini pada akhirnya juga terkait dengan etika bisnis. Ya, kalau kita tadi bahas tentang sustainability, juga berhubungan dengan people. Maka maksudnya gimana? Oh, organisasi itu harus mampu meningkatkan atau membuat kehidupan seseorang itu menjadi lebih baik. Dengan apa? Organisasi memberikan gaji kepada karyawannya. Organisasi juga turut serta meningkatkan kesejahteraan orang tersebut dengan bayar gaji dan bayar gaji tepat waktu. Nah, itu hubungannya antara sustainability dan dan etika bisnis itu ada di situ. Selain itu, tadi sustainability juga bicara tentang planet. Bagaimana sebuah organisasi itu bisa menjaga kelestarian lingkungan. Nah, otomatis kalau sebuah organisasi itu menghasilkan limbah, ya dia harus bisa mengelola limbah itu dengan baik. Jangan sampai malah merusak lingkungan hidup. Atau misalnya bergerak di bidang jasa, bagaimana misalnya yang tadinya sebuah organisasi itu banyak pakai kertas, diubah ke sistem yang digital misalnya. Itu juga salah satu cara organisasi untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, otomatis kalau dia berperilaku seperti itu, ada etika bisnisnya juga di situ. Etikanya adalah bagaimana sebuah organisasi itu juga bisa ikut menjaga lingkungan hidupnya, itu juga termasuk dalam etika bisnis. Nah, di situ satu contoh lagi terkait bahwa sustainability development atau konsep sustainability ini berkaitan erat dengan etika bisnis. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya masuk ke sini. Oke, ya. Ini diskusi terakhir, diskusi terakhir untuk mata kuliah etika bisnis. Pertanyaannya sederhana banget. Pada organisasi tempat Anda bekerja, apa inisiatif yang berkaitan dengan sustainability yang sudah dijalankan? Oke, itu pertanyaan dari saya. Seperti biasa, saya akan beri Anda waktu untuk menyiapkan jawabannya. Kali ini saya berikan waktu sampai 8.15, ya. Teman-teman, semua yang ada di kelas ini silahkan pergunakan kesempatan terakhir ini dengan baik, ya. Sebelum nanti saya umumkan siapa yang tidak perlu mengerjakan UAS atau apa keringanan UAS yang Anda dapatkan. Silakan dipikirkan dulu jawabannya sampai jam 8.15. Jam 8.15 kita ketemu lagi, sudah siap semuanya dengan jawabannya, gitu ya. Oke, sampai ketemu di jam 8.15. Oke, sudah jam 8.15. Saya akan langsung mulai dari Mbak Vivit. Silakan Mbak Vivit. Ya, kalau di tempat kerja saya di perusahaan media ya, beberapa inisiatif sustainability yang dijalankan mungkin agak variatif ya. Kayak misalnya semua dokumen dan komunikasi itu lewat digital semua, jadi nggak melalui kertas. Oke. Nah, jadi udah kayak berkurang gitu untuk penggunaan kertasnya. Terus juga efisiensi energi paling Ibu. Misal ada lampu atau elektronik yang nggak kepakai, terus dimatiin. Kayak AC atau PC komputer. Kalau dari sisi konten sih, karena kita di industri media juga ya, punya kekuatan yang buat ngasih pengaruh ke masyarakat gitu sih Ibu. Jadi kayak sering angkat isu lingkungan dan keberlanjutan dalam bentuk artikel, video, atau kampanye sosial.
Itu aja paling. Oke. Terima Oke, kasih. terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, menarik apa yang disampaikan Mbak Vivit terkait dengan apa ya inisiatif sustainability ya. Jadi bahwa kita harus menyadari bahwa yang namanya inisiatif sustainability bukan hanya hal-hal terkait dengan penghematan energi, tapi juga karena dia bekerja di media, ada hal-hal lain yang bisa disampaikan terkait dengan konten yang di-share ke masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Vivit. Selanjutnya Yan. Ayan. Oke, Bu. Mm-mm. Kalau di divisi di apa namanya tempat kerja saya, karena saya Mm-mm. bekerja di bagian administrasi ya Bu ya. Yes. Jadi saya mendukung untuk inisiatifnya Mm-mm. melalui Mm-mm. kayak digitalisasi dokumen seperti yang tadi udah disampaikan sama kakaknya. Jadi kayak mengurangi Mm-mm. penggunaan kertas kayak gitu. Setelah Oke. itu juga Mm-mm. penggunaan alat tulis secara efisien. Jadi kayak biasanya kan kalau Mm-mm. kita di admin itu kan kayak sering Mm-mm. fotokopi, sering kayak misalnya Mm-mm. tinta-tinta Betul. kayak gitu-gitu tuh juga Betul. salah satunya seperti itu. Jadi seperti Mm-mm. isi ulang tinta dan juga pengelolaan inventaris itu kayak Mm-mm. supaya tidak terjadi pemborosan seperti itu. Nah, setelah itu Mm. juga penghematan energi di kantor ya sama seperti yang tadi kayak Mm-mm. mematikan PC misalnya sebelum kita pulang itu Mm-mm. kayak kita Mm-mm. wajib kontrol misalnya PC yang dipakai harus wajib dimatikan seperti itu. Mm-mm. Setelah itu ada juga pemilahan sampah gitu Bu. Jadi Mm-mm. eh, kita juga membantu sosialisasi internal terkait program ramah lingkungan gitu, Bu. Mm-mm. Mm. Udah Oke. sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Yani. Oke, langsung selanjutnya Cantika. Ya, banyak sih Bu yang sama ini tadi Mm. dengan Mm-mm. teman-teman. Gak Tapi apa-apa. salah satu contoh karena saya juga di tempat wisata. Jadi Mm-mm. di tempat saya bekerja itu Mm-mm. mendapatkan fasilitas pengunjungnya berupa Mm-mm. konsumsi. Nah, Mm-mm. makanan kan sudah. Dan kalau Mm-mm. untuk minuman ini kita Mm-mm. menyediakannya berupa galon. Jadi nanti Oke. mereka bawa tumbler masing-masing ngisi Mm-mm. gitu. Jadi itu memang Mm-mm. mendukung program Go Green juga gitu. Oke, Nah, itu sih mungkin tambahannya ya. betul. Oke, terima kasih Cantika. Selanjutnya Lita. Iya Bu, di Mm-mm. tempat saya bekerja ini Mm-mm. diadakan juga kayak audit laporan keberlanjutan, di mana laporan ini Oke. bertujuan untuk dipublikasi dan Mm-mm. biar semua orang tahu tentang Mm-mm. laporannya bahwa itu Mm-mm. kayak apa? Maksudnya apa ya ini ngomongnya? Gimana Bisa gimana? dibilang datanya itu Hah? ini benar-benar asli kayak gitu. Oke. Terus yang seperti penghematan energi juga dilakukan. Jadi semua saat siang hari itu semua lampu atau hal-hal yang tidak perlu dinyalakan itu akan dimatikan kayak gitu. Mm-mm. Sama tentang sosialisasi tentang kebersihan, Mm-mm. pemilahan sampah juga, misal sampah Mm-mm. plastik, Mm-mm. sampah yang bisa didaur ulang atau sampah yang bisa dibuat pupuk kayak gitu. Mm-mm. Hmm. Ada inisiatif ke sana Seperti ya, itu sudahan aja, ya? Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Verlita. Selanjutnya Ana. An. Halo Bu, selamat malam. Ya. Mm-mm. Kalau Malam. bagian saya itu biasanya saya kan di admin Mm-mm. asupan pembangunan. Mm-mm. Jadi biasanya saya itu pilot digital. Jadi kayak akta dan perjanjian itu secara elektronik ketika Mm-mm. kita isi sama kan kita bikin terus kita ACC dulu gitu. Mm-mm. Itu biasanya kita pakai digital biar kita apa itu Mm-mm. kertasnya itu belajar gitu. Mm-mm. Terus ya seperti teman-teman yang tadi bilang kertas yang dipakai itu kita bilang kita lagi mana yang bisa dipakai lagi Mm-mm. kayak ada gunanya untuk keperluan internal tadi. Mm-mm. Jadi 2 biji kertas untuk cetak. Terus kita juga setiap klien itu kita Mm-mm. arsipnya itu di Google Drive kayak gitu. Mm-mm. Jadi kita kayaknya juga udah eh, biasanya kita juga pelatihan juga sih kepada staf Mm-mm. perbatasan supaya mereka juga tahu tentang pentingnya aktivitas sustainable. Mm-mm. Oke. Sekian sih itu. Terima Oke, kasih. baik. Oke, terima kasih Ana. Oke, selanjutnya Rizky Anggela, silakan.
Baik, Ibu, saya akan mencoba Iya. menjawab ya, Mm-mm. Bu. Kalau saya mungkin dari segi sosialnya ya, Bu, kalau di Mm-mm. tempat saya Mm. bekerja, yaitu Mm-mm. dari sisi kayak perusahaan memberikan program kesehatan kepada kesehatan, terus juga program pemeriksaan Mm. kesehatan setiap bulannya. Mm-mm. Setelah itu Mm-mm. juga pemberian hak Mm-mm. cuti melahirkan untuk ibu Mm-mm. hamil, seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih, Mm-mm. Bu. Mm-mm. Oke. Oke. Terima kasih, Rizky. Selanjutnya, terakhir nih kayak yang raise hand. Tessa, Eres. Iya, Ibu. Mm-mm. Saya Mm. dari masalah keberlanjutan ini, saya Mm. dari sosial ya, Ibu. Mm-mm. Boleh. Karena saya di perhotelan, jadi Mm-mm. terkait dengan tidak adanya atau tidak melakukan diskriminasi layanan Oke. kepada tamu. Karena kan Oke. yang pasti dalam pariwisata ada banyak Mm-mm. sekali dan macam-macam Mm. banget Mm-mm. tamunya. Mm-mm. Apalagi Kota Batu ini kota wisata dan kita Mm-mm. menerima sangat, maksudnya beragam jenis tamu. Dan di Mm-mm. sini kita diarahkan untuk Mm-mm. tidak mendiskriminatif. Jadi apa namanya, tamu mau siapapun itu harus kita Mm-mm. perlakukan dengan sama. Mm-mm. Kemudian untuk contoh-contoh praktisnya itu Iya. seperti kami menyediakan fasilitas untuk disabilitas. Contohnya ada kursi roda kami sediakan juga. Mm-mm. Kemudian Mm. pastinya pelatihan untuk staff yang Mm-mm. bersikap profesional dan juga bagaimana menghandle tamu dengan Mm-mm. keberagaman yang ada. Mm-mm. Serta juga tetap apa namanya, sopan dalam berkomunikasi begitu. Jadi bukan saja menolak diskriminasi ini adalah sebuah kewajiban untuk hukum dan Mm-mm. juga etika, tetapi juga bagaimana kita gunakan untuk praktik berkelanjutan secara sosial karena nantinya Oke. akan berdampak Mm. pada reputasi jangka panjang yang Oke. pastinya akan membangun rasa percaya dari masyarakat untuk nanti akan bisa terus-menerus jadi balik lagi karena yang kita lakukan ini sama, semuanya sama dengan ramah dan dengan baik begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Tessa. Udah, ini yang lain nggak ada yang mau memanfaatkan kesempatan terakhir nih? Beneran udah nggak ada. Saya cek satu-satu deh. Fariska, Iya, Bu. Eh, kamu mau memanfaatkan kesempatan terakhir nggak? Kalau di tempat kerja saya mungkin karena Heeh. di retail, Heeh. jadi sustainability-nya itu mungkin ya, Bu. Sekarang tas belanjanya kan udah kayak Oh pindah ke ya. kain gitu. Mm-mm. Terus sama apa lagi ya? Mungkin sama juga efisiensi Mm. energi, Mm. sama Mm-mm. kayak lampu, kayak yang lain juga sih, Mm-mm. Bu. Mm-mm. Mm-mm. Itu aja sih. Oke, ya nggak apa-apa. Maksudnya kan itu apa namanya, nggak apa sama karena kayak efisiensi energi itu hampir di semua tempat deh di ini kan nggak apa-apa sama toh itu bukti bahwa memang organisasimu juga sedang apa ya sedang berinisiatif untuk ke arah sustainability juga gitu nggak masalah. Oke, thank you Fariska. Yang lain bisa beneran Narek iki wis nggak ada yang mau ini nggak ada yang mau memanfaatkan kesempatan. Saya Ibu. Oke, silakan. Iya, kalau di Ya. perusahaan saya sekarang Mm-mm. itu kan lebih ke aksesoris gadget ya Ibu. Jadi kayak Ya. ada elektroniknya ya, kayak ada Mm-mm. power bank, Mm-mm. terus ada bag, kayak gitu-gitu. Mm. Nah, Mm. tapi untuk fokus kita setahun ini kan ada di Mm. beberapa merek. Jadi Mm-mm. kita juga jual kayak casing, jadi di Mm-mm. merek Spigen namanya. Jadi Oke. kita sempat ngadain istilahnya tuh program Mm-mm. setiap konsumen yang udah Mm. user yang udah pernah Mm. beli casingnya kita itu bisa Mm-mm. tuker casing yang baru. Jadi kayak Oh. programnya itu jadi kan pasti mereka casingnya biasanya udah setahun berapa tahun gitu kan Mm-mm. ya Bu, Mm-mm. udah pada jelek jadi kayak didaur ulang lagi. Jadi Mm-mm. penukaran casingnya itu mau kita Heeh. didaur ulang lagi hasil dari penukarannya dari konsumen yang lama kayak gitu. Oke, menarik juga. Cukup berbeda dengan apa beberapa teman juga. Oke, terima kasih Mbak Maraci. Iya Ibu. Yo, wes, sudah. Saya tutup dulu habis ini kesempatannya. Sudah tidak ada yang mau berpartisipasi lagi. Oke, kalau memang sudah tidak ada teman-teman, saya akhiri materinya ya. Bentar. Oke.
saya akan stop share dulu sebentar. Terus nanti saya akan rekap dengan tambahan hari ini. Saya akan rekap sebentar terkait dengan diskusi yang sudah kita jalani bersama. Nanti setelah saya rekap, saya akan share screen kembali siapa saja yang bebas UAS, siapa saja yang mendapat keringanan terkait dengan UASnya. Bentar. Saya stop share dulu. Oh. Oke, sebentar ya. Oke, sudah selesai. Saya share lagi ya. Oke. Sudahkah terlihat teman-teman? Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Oke. Ya. Ini adalah list siapa yang bebas UAS dan siapa yang mendapatkan keringanan UAS. Jadi untuk yang bebas UAS adalah Verlita, ada Mas Ahmad Husairi, ada Mbak Amaraci, ada Rizky, ada Tusmiani, ada Mbak Ana, ada Tessa, dan ada Cantika. Sedangkan untuk Mbak Fariska dan Mbak Vivit, nanti Anda hanya perlu mengerjakan satu soal UAS saja. Ya, jadi soal UASnya ada beberapa, dan karena Anda sudah 3 kali, jadi silakan mengerjakan UAS hanya satu soal saja. Di luar ini silakan dikerjakan semua soal. Gitu. Mbak Desti, soal UASnya nanti di-share di mana ya Mbak Desti ya? Sudah saya share di learning, Bu, tapi belum saya publish. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti bisa mungkin habis ini kalau misalnya Mbak Desti sempat publish atau enggak besok aja nggak apa-apa juga kok Mbak. Oke, hari ini aja boleh, Bu. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, silahkan yang masih ada tanggungan UAS silahkan dikerjakan UASnya. Di situ juga ada beberapa soal yang harus Anda kerjakan. Terus nanti bagaimana pengumpulannya sudah saya share di situ juga. Oke, ada pertanyaan terkait dengan hasil ini? Jadi rasanya saya melihat beberapa wajah bahagia. Tidak perlu mengerjakan UAS. Ibu, aku mau nanya, boleh? Boleh. Ini buat deadline-nya kapan ya? Apa? Deadline-nya? Deadline-nya. Ya. Oh, kamu tahu nggak? Saya tuh lupa. Bentar. Oh, gitu. Bentar. Saya tak membuka soal UAS dulu ya. Oke, iya. Bentar. Rasanya saya nggak pendek kok ininya. Bentar. Masih OTW buka ini Word-nya. Sekarang tanggal berapa? 7. Masih tanggal 14. Jadi 1 minggu waktunya. Oke, berarti tanggal 14 ya, Bu? Iya, tanggal 14 malam. Oke, ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke, jadi Anda saya beri waktu 1 minggu untuk pengerjaan UASnya. Nah, oke, teman-teman, sekarang saya akan mengumumkan terkait dengan kuliah onsite. Ya, saya tadi selepas saya publish itu edaran, memang banyak dari teman-teman yang japri ke prodi terkait dengan kendala kuliah onsite. Intinya begini. Keputusan terkait dengan kuliah onsite, teman-teman, itu sudah menjadi keputusan yang tetap. Jadi tetap diwajibkan untuk teman-teman bisa hadir di perkuliahan tersebut. Karena memang kuliah onsite ini menjadi salah satu poin penilaian dari kelas online yang akan dijalani, gitu ya. Yang sudah ada jalani. Jadi satu poin penilaian akan kami cantumkan di sana. Jadi ininya adalah kehadiran Anda itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
di kuliah onsite tersebut. Termasuk nanti selain ada kuliah sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, akan juga ada pengarahan terkait dengan sistem informasi akademik. Jadi nanti dari pihak biro akademik kampus akan menjelaskan tentang terkait dengan simakan dan sebagainya. Terus nanti masih menjadi pertimbangan akan disampaikan juga terkait dengan pendaftaran skripsi ataupun yang lainnya seperti itu. Itu yang akan menjadi poin dalam kuliah onsite kita nanti di tanggal 17. Kalau misalnya Anda ada sesuatu yang pengen disampaikan terkait dengan kuliah onsite, silakan langsung kontak ke saya boleh. Ya, atau silakan Anda kontak ke Pak Nizar juga boleh selaku Sekprodi di manajemen. Jadi bisa kontak langsung ke saya ataupun ke Pak Nizar yang kami berdua ada di prodi manajemen. Seperti itu ya. Ini adalah kalau Anda tanya Bu wajib atau tidak, ya wajib. Keputusan untuk kuliah onsite pun sampai saat ini menjadi wajib untuk mahasiswa yang menempuh kuliah secara online seperti ini. Gitu ya. Jadi terkait segala kendala, segala pertanyaan terkait dengan kuliah onsite, silakan ditanyakan ke saya langsung di Japri, baik ke saya atau Pak Nizar boleh. Gitu ya teman-teman ya, terkait dengan kuliah onsite. Sampai sini penjelasan saya. Adakah yang pengen disampaikan terkait dengan perkuliahan kita, etika bisnis mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, silahkan unek-unek Anda, silahkan disampaikan. Monggo, mungkin ada 1-2 teman yang mau menyampaikan unek-uneknya. Saya persilahkan. Bisa, nggak ada. Wis, Jul, nggak ada. By the way, teman-teman yang NIM 2023 yang mau ujian sopai. Yani, terus kayaknya tadi saya ada informasi masuk lagi yang mau ujian. Rizky nggak sih? Iya kah? Iya, Bu. Kenapa? Iya, Bu. Iya Doakan benar ya. saya yang Oh iya. semoga nggak film. Halah. Oke, teman-teman. Saya udah nggak Kenapa? bisa tidur nih, Bu. Waduh, OPT tiap malam. Masya Allah. Yo nggak usah segitunya loh. Oke, teman-teman, ini terutama ya highlight untuk teman-teman yang di NIM 2023, Anda mulai memasuki semester-semester akhir gitu ya. Semester-semester akhir di untuk kuliah di program S1 manajemen. Saya harap kuliahnya bisa diakhiri dengan baik. Kuliahnya bisa diakhiri dengan baik itu maksudnya Anda selesai mengerjakan skripsi dan tepat waktu. Saya sangat berharap seperti itu. Mengerjakan skripsi pun mengerjakan seminar dulu, proposal terus skripsi itu bukan sesuatu yang mudah saya akui. Karena kalau kuliah gini kan kita tiap minggu ketemu ya rutin gitu. Tapi kalau bimbingan kan ada kalanya males lah, ada kalanya nggak pengen ketemu dosennya kadang gitu karena revisinya banyak. Ada aja masa-masa seperti itu gitu. Tapi saya harap teman-teman pun untuk yang 2024 juga pun teman-teman selalu ingat bahwa Anda sudah banyak sekali meluangkan waktu gitu. Anda sudah banyak sekali mengorbankan waktu istirahat Anda untuk kuliah seperti ini. Anda sudah banyak sekali meluangkan waktu istirahat Anda untuk mengerjakan tugas gitu. Kok yo eman-eman yo mau gara-gara skripsi gak nang mari gitu loh. Ya, jadi saya benar-benar berharap teman-teman bisa tetap semangat untuk menjalankan dan menyelesaikan skripsi sampai nanti maksimal di semester depan. Gitu ya. Saya harap bisa menjalani semuanya bisa menjalani skripsi dengan baik dan semuanya lulus tepat waktu. Gitu ya. Ya, semangat yang sudah mau ujian proposal, semangat. Yang belum, ayo segera menyusun. Gitu ya. Kalau ada apa-apa terkait segala pertanyaan terkait dengan prodi, terkait dengan akademik, monggo bisa ditanyakan ke saya maupun ke Pak Nizar boleh. Itu ya. Oke, sampai sini teman-teman. Adakah yang ditanyakan? Nggak ada? Wes, Cul? Wes? Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan teman-teman, saya berterima kasih sekali
di 7 pertemuan ini, 6 kali pertemuan saya ngisi, 1 kali pertemuan Pak Aziz yang ngisi. Saya berterima kasih sekali atas keaktifan teman-teman di kelas, gitu ya. Kelas ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa keaktifan dari teman-teman. Jujur saya akan mati gaya kalau teman-teman nggak ada yang aktif sama sekali. Ya kan? Karena tidak akan ada diskusi di kelas. Jadi saya sangat berterima kasih atas insight, atas diskusi, atas jawaban, atas respon dari teman-teman selama perkuliahan di 7 kali pertemuan ini. Saya mohon maaf kalau ada perkataan dari saya yang tidak sengaja atau tidak sengaja melukai hati teman-teman. Saya mohon maaf sekali. Saya mohon dimaafkan kalau memang ada perkataan saya yang tidak menjadi sakit hati ya teman-teman, seperti itu. Terus saya harap juga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya, meskipun manfaatnya hanya sedikit, tapi saya harap tetap ada manfaatnya untuk teman-teman. Ya, itu dari saya. Kembali saya sampaikan, saya tutup kelasnya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Monggo Mbak Desti. Baik, waalaikumsalam. Sebelumnya kita boleh foto bersama dulu, Bu. Oke. Oh ya Mbak Desti, terima kasih banyak. Sudah Iya, menjadi observer yang baik selama alhamdulillah, di Masya perkuliahan, Allah. di perkuliahan saya. Terima kasih, Bu. Baik, untuk Bapak Ibu, silahkan kita on cam dulu karena kita foto sebentar aja. Ayo on cam, on cam. Terakhir. Buat kenang-kenangan, biar nggak kangen ya, Bu ya. Kenapa? Biar nggak kangen. Silakan, ini kurang. Yang lainnya silahkan. Sepertinya sudah. Oh, ada. Sudah saya screen, nggih. Oke. Senyum, 1, 2. Oh, Ibu agak lama. Ini soalnya laptopnya nge-lag. Ini udah. Gak apa-apa, Lagi Mbak. mau yang gaya? Oh, enak. Mau yang gaya silakan. Agak lama ya Bapak Ibu. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Belum. Oh, belum, Bu. Maaf. Sudah apa belum, Mbak? Belum. Iya. Mohon maaf. 1 kali lagi. 1, 2. Sepertinya sudah. Oh, sudah. Baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk antusiasnya 7 pertemuan ini, dan terima kasih untuk Bu Lucia atas materi-materinya yang udah disampaikan di perkuliahan ini, di etika bisnis ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan selamat untuk Bapak Ibu yang bebas UAS serta mendapatkan keringanan UAS itu ya, Bu. Cuma 1 Iya. soal. Iya. Dan tetap semangat untuk Bapak Ibu yang tidak mendapatkan keuntungan itu, tetap semangat mengerjakannya. Dan terima kasih sekali, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan pada perkuliahan 7 pertemuan ini. Saya mohon maaf sekali kalau ada kata atau perbuatan yang salah. Dan terima kasih sekali untuk perkuliahannya. Terima kasih sekali Bu Lucia. Dan Sama-sama.
Jangan lupa mengisi review malam hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih semua. Sampai Terima ketemu di kelas kasih. onsite. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ya, Kak Desi. Desi. Kasih. Yo, Ih, yo, tanggal yo, yo. 17 Bu Lucia. Ya, kita ketemu di kampus ya. See Terima kasih, you. Bu. Ya, see you, see you, see you, see you. Terima kasih semua. Terima kasih.